Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Masjid Babu Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena walaupun di luar hujan kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah untuk mendapatkan rahmatnya ketika masuk dan untuk mendapatkan fadilahnya ketika keluar dan untuk mendapatkan hidayahnya selama ada di dalam. Jadi berbahagia dan beruntunglah orang yang melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, dari rumah kita menuju rumah Allah. Yang pertama masuknya mendapatkan rahmat karena kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluarnya kita mendapatkan fadilah karunia Allah. Karena ketika kita keluar kita juga berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Dan selama kita berada di dalamnya kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah yang akan menunjukkan kita, yang akan membimbing kita, yang akan mengantarkan kita sampai pintu surga. Padahal dari alam mahsyar ke pintu surga itu jauh banget. Tanpa hidayah Allah nggak mungkin nyampe. Salah satu cara untuk mendapatkan hidayah Allah, datang ke masjid, makmurkan masjid, diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema yang sudah di-share yang sudah masuk di grup MT Babu Taqwa MT Ummahat Babu Taqwa itu bisa dibuka ada materi kajian pada siang ini yaitu syirik, khurafat dan tahayul seputar kuburan. Apa itu kuburan? Kuburan itu ada dua. Yang pertama kuburan yang sifatnya syahid, bisa dilihat, bisa disaksikan. Kita bisa turun ke dalamnya. Bagi bapak-bapak memasukkan jenazah. Itu namanya liang lahat, alahdu. Jadi kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Minal mahdi ila lahdi. Jadi selama kita belum masuk ke liang lahat, kita wajib menuntut ilmu. Jadi kalau ada majelis ilmu tidak datang, rugi itu.
Yang kedua ada kuburan yang sifatnya gaib, ya. Tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa disaksikan. Dan kalau belum waktunya kita nggak bisa masuk, ya. Ya. Sebab kita tidak tahu ya pintunya di mana ya. Kuburan itu pintunya di mana, nggak tahu ya. Jangankan kuburan, pintu langit pun sampai sekarang padahal kelihatan, ya. Di mana langit itu pintunya kita nggak tahu. Ya. Jadi langit itu ada pintunya, kuburan juga ada pintunya. Ya. Surga juga ada pintunya, neraka juga ada pintunya, rumah kita juga ada pintunya, masjid juga ada pintunya, tempat keluar masuk. Jadi kuburan ada berapa? Ada dua. Yang pertama namanya lahat. Ya. Yang kedua kuburan itu barzah. Ya. Barzah itu alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi alam dunia dan alam akhirat itu dipisahkan dengan barzah. Barzah itu kuburan. Jadi orang yang mati balik lagi ke dunia enggak bisa. Melanjutkan perjalanan ke akhirat juga belum bisa, ya. Sementara ya, tinggal di alam kubur, ya. Nah, makna syirik, ya. Khurafat dan tahayul. Pertama syirik, ya. Apa syirik itu? Menjadikan makhluk, ya, ciptaan Allah, ya, termasuk penghuni kuburan tuh, ya, sebagai perantara dalam penyembahan atau permohonan kepada Allah, ya, bahkan meyakini mereka memiliki kekuatan sendiri. Ini adalah bentuk syirik akbar, syirik besar atau syirik kecil tergantung keyakinannya, ya. Jadi kalau berdoa itu nggak boleh melalui perantara, ya. Perantara benda mati atau orang yang sudah mati, nggak boleh. Kalau perantaranya orang yang masih hidup bisa, ya. Ibu pulang kampung, ketemu dengan bapak dan ibu, ya. Pas pulang minta didoakan, boleh. Itu tawasul syar'i, tawasul yang benar yang disyariatkan. Tapi kalau ibu bapak meninggal dunia, kuburannya di kampung, kita datang ke kuburannya, bapak ibu, ya. Alhamdulillah suami saya sudah kerja nggak nganggur lagi, ya, tolong doakan supaya suami saya gajinya naik, ya, nggak boleh, ya. Jadi minta langsung kepada yang ada di dalam kubur nggak boleh, ya. Kalau mau memakai perantara itu orang yang masih hidup, atau bisa menjadikan perantara itu amal soleh kita. Seperti ada 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian terperangkap, tertutup oleh batu, ya. Dia nggak bisa keluar, tapi masing-masing berdoa kepada Allah, ya, agar apa yang pernah dia lakukan itu dicatat sebagai amal soleh, dan kalau itu merupakan amal soleh, ya, minta menjadi wasilah untuk membuka pintu goa yang tertutup itu. Ada 3 orang. Masing-masing berdoa dan benar, ya. Jadi amalnya itu amal soleh. Setelah berdoa dia tawasil dengan amalnya, kemudian pintu itu terbuka sampai dia bisa keluar, bisa, ya. Jadi ada 2 tawasul, ya. Jadi berdoa kepada Allah pakai perantara, tapi dibolehkan. Pertama, ya, perantaranya itu amal soleh. Setelah wudu, Allahumma ij'alha, ya Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu tawasulnya dengan wudu, ya. Nah, mana dalilnya kita tidak boleh, ya, meminta langsung kepada penghuni kubur atau berdoa kepada penghuni kubur, bukan berdoa kepada Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa, ya, meminta kepada selain Allah, ya, bersama Allah ada Tuhan selain Allah yang diminta Tuhan lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada buktinya, ya.
Tidak ada dalilnya bahwa itu diperintah. Fa innama hisabuhu inda rabbi. Ya, maka akan dihisab oleh Allah. Ya. Innahu la yuflihul kafirun. Hasilnya orang yang seperti itu, ya, di samping seorang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan juga dianggap sebagai orang kafir. Bayangkan, Bu. Ya, KTP-nya Islam, datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur. Ya, pertama musyrik, yang kedua kafir. Orang kafir itu la yuflih. La yuflih itu tidak akan beruntung, artinya rugi. Nggak bakal masuk surga amal solehnya itu. Karena kenapa? Ya habis, ya dihapus oleh ya, perbuatan syiriknya. Ibu sayang ya, ke haji, tapi kalau ke kuburan minta-minta. Nah, pahala hajinya nggak ada, Bu. Didelete oleh Allah. Ya, ibu rajin ngaji, rajin tahajud, saum sunat, ya Senin Kamis, Ayamul Bid, saum Daud, pokoknya setiap saum sunat dia lakukan, tapi masih minta-minta ke kuburan. Maka innahu la yuflihul kafirun. Orang kafir itu tidak akan beruntung. Bayangkan, ya hilang imannya gara-gara melakukan kesyirikan. Itu Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 ya. Biasanya kalau ke kuburan tuh ramainya kapan, Bu? Mau lebaran ya, atau ketika lebaran ya. Boleh silakan ziarah kubur, tapi jangan minta-minta kepada penghuni kubur ya. Apalagi dalam Islam penghuni kubur itu ya kalau sedang tidak disiksa senang tidur, Bu. Coba sedang disiksa atau sedang tidur ya. Kita minta, nggak bakal denger, Ibu ya. Nggak bakal denger ya. Apalagi tidurnya mimpi buruk, Bu. Diperlihatkan neraka dan siksaannya ya, ada yang disiksa, Bu. Ada yang tidur tapi mimpi buruk. Ada juga tidur tapi mimpi yang menyenangkan, melihat surga dengan kenikmatannya. Nggak bakal denger, Bu. Nggak bakal denger ya. Ibu, saya kuliah udah selesai, sudah dapat kerja, tapi belum dapat jodoh, Bu. Carikan jodoh, itu syirik, Bu. Ya. Ada yang sudah nikah, Ibu, saya sudah nikah 5 tahun masih belum punya anak. Ya, itu minta anak itu sama orang yang meninggal, itu namanya musyrik. Ya. Kalau kita mau minta didoakan, jangan kepada penghuni kubur, nggak bakal denger, Bu. Karena kalau tidak lagi disiksa, dia sedang tidur. Kalau mau berdoa, minta kepada orang soleh. Ya. Jadi ada tetangga yang rajin ngaji, rajin saum, rajin zakat, infak dan sedekah, akhlaknya luar biasa. Kita datang ke rumahnya, bukan buat minjam duit, bukan. Ibu, mohon ya, doakan saya ya, Bu. Gitu kan? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, suami saya udah lama nggak sembuh, belum sembuh sakitnya, doakan, Bu. Ya. Kalau kita ada punya tetangga yang soleh, datangi, Bu, datangi, Bu. Ya. Karena berdoa itu pertama harus benar-benar doa. Kemudian doa itu harus disampaikan oleh orang yang layak dan pantas berdoa. Yang ketiga, doanya harus berdoa kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya. Nah, kemudian harus beriman kepada Allah, yakin ya bahwa kalau berdoa kepada Allah pasti dikabul. Kemudian penuhi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Baru insya Allah doanya mustajab. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan syirik, termasuk kita datang ke kuburan dan minta berkah dan sebagainya, innallaha la yaghfiru ya ayusraka bihi. Allah tidak akan mengampuni kalau dirinya itu disekutukan. Ya. Jadi mensekutukan itu kalau rumah tangga namanya selingkuh, Bu. Ibu diselingkuhi sama suami, marah nggak, Bu? Marah. Demikian pula suami diselingkuhi istri, marah. Ya, Allah punya hambanya yang harusnya beribadah kepadanya saja, tapi ternyata beribadah kepada yang lain. Allah marah, Allah murka. Oleh karena itu manusia itu
dalam garis besarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama orang yang mendapatkan nikmat Allah. Kenapa? Karena ilmunya diamalkan. Amalnya berdasarkan ilmu. Jadi kita hadir ke majelis ilmu itu untuk mendapatkan nikmat Allah. Bagaimana caranya? Dapatkan ilmu dari majelis taklim itu. Kalau perlu dicatat, direkam ya. Kalau belum jelas tanyakan. Setelah itu amalkan, Bu. Setelah diamalkan diajarkan. Itu orang yang akan dapat nikmat dari Allah. Yang kedua orang yang dimurkai. Ya. Dia bukan orang bodoh. Ya. Dia orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Ibarat batu asahan. Tahu batu asahan? Ya. Bikin pisau tajam, tapi yang namanya batu asahan, ya jangankan dipakai belah bambu, dipakai motong tahu aja nggak bisa ya. Ya Bu, pernah lihat batu asahan Bu? Bisa nggak motong bambu? Nah, pakai motong tahu bisa nggak? Tapi ternyata bisa bikin pisau tajam. Ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Atau seperti lilin, ya. Jadi yang di sekitarnya terang tapi dirinya terbakar. Ya, itu orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan, tidak diajarkan. Atau seperti jarum. Tahu jarum, Bu? Tahu jarum ya? Kan di bagian ujung bawahnya itu ada lubangnya ya. Buat masukin apa, Bu? Nah, apa fungsinya jarum? Ya, untuk menjahit yang sobek supaya tidak kelihatan auratnya. Tapi seumur hidup jarum itu telanjang ya. Jarum itu telanjang, terbuka auratnya. Tapi kerjanya nutupin orang lain. Nah itu Bu. Itu orang yang al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Punya ilmu, banyak ilmu, pinter, tapi kemudian keblinger. Yang ketiga, orang yang beramal. Wah, amalnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Pokoknya haji umroh bolak-balik, tapi tidak berdasarkan ilmu. Dimurkai tidak, tapi tidak dapat nikmat, malah sesat. Bukan nyampe ke surga, malah nyampe ke neraka. Ya, hati-hati Bu. Ya, jangan sampai kita melakukan syirik kepada kuburan. Sebab pertama tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, imannya dan amalnya sirna, sia-sia. Ya. Yang kedua Bu, khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu kepercayaan yang tidak memiliki dasar ajaran Islam. Nggak ada diajarkan dalam Islam. Berupa dongeng, mitos, ramalan palsu, menyembah kubur, atau benda keramat lainnya. Ya. Ada kan benda keramat lainnya, dimandikan, airnya diminum kan ya. Ada seperti itu. Ya. Ya, bahkan ada kebo diiring, kemudian beraknya diambil. Ibu di India itu tai kebo itu dikumpulkan sampai bertruk-truk Bu. Untuk apa? Untuk mandi Bu, bayangkan nih. Itu bagian daripada ritual. Nggak tahu saya agama apa Bu. Coba Bu buka nanti snack video atau YouTube. Mandi pakai tai kebo Bu. Nggak tahu tuh agama apa Bu. Jadi ditampung, benar-benar mandinya tuh di kotoran kebo. Karena kebo itu dianggap suci. Ini termasuk apa? Khurafat Bu. Ya. Ya. Menganggap ya kebo itu sebagai keramat ya. Ada juga Bu, totemisme namanya Bu, bahwa binatang itu punya kekuatan. Ya, toke, berarti berangkat Bu. Pas depan pintu toke, nggak jadi berangkatnya Bu. Toke berangkat lagi, jadi bikin was-was, nggak boleh Bu. Ya. Kalau ada burung apa ya Bu? Berarti ada yang mati kan ya Bu ya? Ada yang mati kalau mendengar suara burung itu ya. Nah itu nggak boleh Bu. Kalau ayam berkokok, ayam jantan, ada yang ya hamil ya. Dalam Islam itu kalau ada ayam berkokok ada malaikat Bu.
berdoa Bu. Tapi kalau ada keledai apa namanya kalau keledai itu? Ya, melenggung apa ya namanya? Kalau ada suara keledai itu ada setan Bu. Ada setan. Makanya ibu kalau bisa miara keledai dan ayam Bu. Jadi kalau ayam berkokok, oh ada malaikat. Kalau keledai berbunyi ada setan. Kenapa? Karena yang namanya ayam dan keledai itu matanya lebih tajam dari manusia. Gitu. Jadi tahayul itu percaya pada hal-hal yang mustahil secara syar'i, seperti menganggap kuburan membawa sial atau keberuntungan. Ya, nggak boleh. Kita jarah yuk ke makam ini, makam ini. Supaya apa? Supaya rizkinya luas, umurnya panjang, jodohnya didekatkan. Berarti kuburan ada kaitannya dengan nasib, nggak boleh Bu. Itu termasuk apa? Ya, tahayul. Ya syiriknya juga ada Bu. Karena yang bikin apa? Yang bikin kaya Allah, ya. Yang bikin tertawa Allah. Yang bikin tidur Allah, ya. Yang bikin cukup Allah, yang bikin nangis Allah, ya. Maka kita jangan jauh dari Allah. Ya. Allah tuh bisa mematikan orang yang sehat tuh. Sehat tiba-tiba mati aja Bu ya. Itu ada preman Bu, sombong. Ya. Tangannya digigit tikus. Kemudian tikusnya tuh oleh dia dibawa keluar gini-gini Bu. Ke tetangganya, mati Bu, infeksi Bu. Ya. Jadi dengan tikus saja bisa mati ya. Dengan nyamuk aja bisa mati ya Bu ya. Ya. Manusia tuh sebenarnya jangankan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan makhluk Allah yang sangat kecil saja tidak berdaya. Waktu Covid berapa tahun Bu? Ya. Itu senjata yang namanya rudal nggak bisa Bu. Covid itu nggak bisa dirudal Bu. Orang tidak berdaya menghadapi makhluk yang sangat kecil sekali. Apalagi menghadapi malaikat. Kemudian syirik, khurafat dan tahayul seputar kubur. Ya, maksud ziarah kubur itu ada yang disunahkan. Untuk apa? Untuk mendoakan jenazah dan mengingat kematian. Jadi kalau kita ziarah kubur, ya misalnya kemana aja. Nggak harus ke kuburan ibu, kuburan bapak, atau kuburan orang Islam, enggak. Kita bisa mendatangi kuburan orang kafir karena tujuannya apa? Untuk mengingat mati. Atau kuburan orang Islam tetangga kita untuk mendoakan. Ya. Pas mau masuk, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa mu'minat. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Karena penghuni kubur itu tidak butuh air, tidak butuh kembang, tidak butuh kemenyan, ya Bu ya. Yang dia butuhkan apa Bu? Doa yang dibutuhkan. Sedangkan ziarah kubur yang dilarang, ya, adalah berdoa meminta pertolongan atau keberkahan dari penghuni kuburan. Ya, ada juga tawaf di kuburan Bu. Ada juga ruku atau sujud, sholat di kuburan ada. Ada juga membangun masjid di atas kuburan. Jadi kalau ada kuburan orang soleh dibangun masjid, ya di dalam itu ada kuburan, nggak boleh Bu. Nggak boleh Bu. Membangun masjid di atas kuburan nggak boleh. Sebagaimana Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, dia berkata, inna ulaika idza kana ya fihim ar-rajul as-salih famata. Jadi sesungguhnya mereka itu jemaat gereja Habasyah. Bila di antara mereka terdapat seorang yang soleh lalu dia mati, meninggal dunia, banu ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, tempat ibadah. Untuk apa? Untuk dicari berkahnya. Bahkan untuk disembah-sembah. Sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan, bukan menghadap kiblat, menghadap kuburan. Biasanya ada kuburan ya yang pakai kelambu, ya Bu ya. Kelambu. Orang mengelilingi kuburan itu, ya. Ya. Kalau untuk mendoakan nggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi kalau untuk dimintai keberkahannya nggak boleh. Apalagi sampai kemudian sholat.
sujud dan ruku ya. Oleh karena itu di sini jelaskan wasawwaru fihi ya tilkaswar dan menggambar gambar di dalamnya ya. Jadi jangankan digambar Bu. Kuburan itu dicat saja nggak boleh Bu. Ya, kuburan dikapur itu nggak boleh Bu. Ya. Kuburan itu betul-betul rata. Nah, yang tersisa tanah, tingginya 1 jengkal Bu. 1 jengkal tanah ya. Tandanya apa? Batu Bu. Batu itu kuburan yang sebenarnya. Kalau kita kan di tembok, di keramik, di pagar, kemudian dipakai apa? Dipakai genteng, kemudian dikasih lampu, ya. Pakai kelambu, tanggung aja Bu, bongkar kuburannya, pasang AC. Ya. Jadi orang yang mati itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan dunia, karena itu barzah, tempat yang membatasi antara dunia dan akhirat, itu Bu. Jadi ke dunia nggak bisa, ya nggak bisa komunikasi dengan dunia. Tapi ke akhirat juga belum bisa. Nah, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka yang suka membangun masjid di atas kuburan, ya untuk diambil berkahnya atau disembah-sembah, adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya, ini hadisnya Muslim. Nah, sabda Nabi, la tusallu ilal kubur wala ya tajlisu 'alaiha. Kalian jangan sholat menghadap kuburan dan kamu jangan duduk di atas kuburan. Ibu kalau mengantar orang yang meninggal, masih ada nggak orang yang duduk di atas kuburan? Bukan hanya duduk, diinjak-injak kuburannya tuh, Bu. Nggak boleh, Bu. Ya, itu dosa besar, Bu. Ya, jadi tidak boleh di tembok, tidak boleh dicat, tidak boleh dipagar, tidak boleh dibangun, ya, dikasih lampu, bahkan didudukin saja tidak boleh, apalagi sampai diinjek-injek. Ya. Makanya kenapa ada lahat? Lahat itu ya bagian yang menjorok di dinding kubur. Jadi dinding kubur itu yang sebelah baratnya itu dilubangin Bu, dilubangin seukuran jenazah. Menjorok ke dalam, dimasukin, ya baru ditahan dengan tanah supaya tidak ngejumpalit, atau dipakai papan di atasnya, baru kemudian ditutup. Nah kalau seperti itu diinjak-injak kan nginjak tanah ya, bukan nginjak jenazah ya. Nah, tapi di kita coba di Budi Dharma itu bentuknya bukan lahat Bu, namanya syak. Dia menjoroknya ke dalam, ke bawah. Kalau syak itu lahat itu menjoroknya ke dinding bagian barat. Jika ketika ditutup oleh tanah, tidak kemudian diuruk ya, diuruk kuburannya, ketika dipadatkan nggak nginjek kuburan, ya itu. Oleh karena itu nanti yang dikasih tanah ditinggikan paling tinggi 1 jengkal, dikasih batu itu di atas lahatnya Bu. Bukan di tanah yang diuruk, bukan diurukan tanahnya. Karena diurukan tanah itu ke dalamnya nggak ada jenazah Bu. Di atas lahatnya Bu. Ya. Tapi kalau di kita karena bukan lahat, ya berarti dia pasang apa Bu? Kuburannya itu ditinggikannya itu di pas urugannya. Karena di bawahnya ada jenazah. Ya. Kemudian ya makna hadis serupa juga ada ya dengan lafaz anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal kubur. Kita tidak boleh sholat di antara kuburan ya. Ini kuburan kita sholat nggak boleh ya. Atau sholat menghadap kubur atau sholat di antara kuburan itu nggak boleh Bu. Kemudian la aqra ay indal qabri ya. Fil Islam, dalam Islam itu tidak boleh menyembelih di atas kuburan. Ya. Jadi nggak boleh kuburan itu dipakai untuk menyembelih binatang, baik kurban ataupun bukan. Nyembelih ayam nggak boleh di kuburan Bu. Ya. Kemudian dalam riwayat lain berhari raya di kuburan nggak boleh Bu. Menjadikan kuburanku
kata Rasul, kamu jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Jadi hari raya itu jangan ke kuburan. Hari raya itu kalau kita mau silaturahim ya itu kepada saudara, orang tua dan sebagainya. Bukan kemudian ke kuburan. Tapi rata-rata ya kuburan itu menjelang Ramadan atau ketika Lebaran penuh ya, sampai macet itu, macet ya. 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 Jadi ada larangan dari Rasul menjadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul, tempat berhari raya. Ya. Jadi la tattakhidhu qabri idan, kata Rasul. Kalian jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai hari raya atau tempat berhari raya. Nah, beberapa contoh tahayul seputar kuburan yang sering terjadi di masyarakat dan tidak ada dasar dalam syariat Islam. Pertama, minta hajat kepada penghuni kubur. Ya. Jadi punya hajat, punya kebutuhan, minta. Kemudian berdoa langsung kepada orang yang sudah meninggal agar diberikan jodoh, diberikan rizki, diberikan kesembuhan, atau diberikan perlindungan. Ya. Bu, saya dengar dari teman saya, tetangga saya mau nyantet saya, gitu. Tolong selamatkan saya, jangan sampai kena santet. Itu padahal ibunya sudah meninggal, nggak boleh, Bu. Ya. Yang kedua, menganggap roh, wali, kiai atau orang solih di kuburan bisa mengabulkan doa. Ya. Jadi ada kelompok orang dipimpin oleh kiainya, itu orang yang mati di kubur diajak ngobrol, bahkan diajak bercanda. Oleh Habib Rizik dilaporkan, ditangkap orang itu, Jadi dia bikin konten bawa muridnya ke kuburan gurunya. Diajak bercanda itu penghuni kuburnya. Kemudian di-upload ke YouTube, dilaporkan oleh Habib Rizik, ditangkap itu, Itu pelecehan pelecehan agama ya. Kemudian yang selanjutnya, ini termasuk syirik akbar. Jika meyakini penghuni kubur memiliki kekuatan gaib, ya. Jadi orang yang mati itu nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Justru dia perlu kekuatan itu dari kita. Dengan apa? Dengan doa atau kebaikan, ya, keluarga yang ditinggalkannya. Jadi kalau ibunya masih hidup, rajin ngaji di Babu Taqwa, kemudian meninggal dunia, dilanjutkan oleh anaknya, itu yang dibutuhkan, Bu. Jadi jangan sampai kemudian putus hubungan dengan jamaah ibu Babu Taqwa. Demikian pula bapaknya kalau meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Di kita ada tradisi, Bu. Selama bapaknya ibunya masih hidup, itu ada pengajian bulanan, Bu. Dari Bekasi, dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Jakarta, kumpul, Bu. Ya. Tapi ketika bapak dan ibunya meninggal, udah nggak ada lagi pengajian, Bu. Itu sama dengan memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Demikian itu, Bu. Kalau kita cinta kepada orang tua yang sudah meninggal, kita harus tahu siapa saja yang dicintai oleh orang tua kita. Kita datangi. Kalau kita cinta kepada orang tua yang sudah meninggal, kita harus tahu apa saja yang dicintai oleh orang tua kita. Oh, orang tua kita tuh senang sholat tahajud, teruskan, Bu. Ya, senang berbagi kebaikan, tadi senang ngaji, teruskan, Bu. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Yang keempat, menaburkan bunga, Bu. Bunganya bahkan 7 rupa, Bu. Ya. 7 rupa apa aja, Bu? Bunga apa aja, Bu? 7 rupa kan? Kemudian membakar kemenyan, Bu. Kemenyan. Di Budi Dharma masih ada yang jualan kemenyan, Bu. Ya. Kalau kembang masih ada ya? Kalau kemenyan masih ada enggak, Bu? Ya. Atau meletakkan sesajen di atas kuburan agar roh tidak mengganggu atau roh memberi berkah, ya. Jadi dulu ibu saya itu kalau malam Selasa, malam Jumat itu suka ya bikin sesajen. Ada cerutu, ada sirih, ada pisang emas, ada telur, ada kopi, ada apa, Bu. Ya.
Nah paginya itu bagian saya telurnya Bu. Nah, waktu kecil saya suka merokok juga, cerutunya di apa dihisap ya itu. Karena nggak tahu ya, kalau ketahuan dimarahin Bu ya. Ada. Terus kalau lebaran malamnya Bu, malamnya itu pakaian yang besoknya mau dipakai itu disimpan di atas beras, kemudian di atas beras juga disimpan air putih di gelas Bu, supaya pakaiannya berkah. Mintanya ke siapa Bu? Ke Dewi Sri Bu. Yang ngasih beras siapa Bu? Allah. Tapi bersyukurnya ke Dewi Sri. Yang ngasih ikan siapa Bu? Allah. Tapi bersyukurnya ke Nyi Roro Kidul ya. Kan salah itu ya. Jadi takut dia mengganggu, ingin agar diberkati, dijadikan sesajen Bu. Kemudian 5, menyiram air Bu, dengan keyakinan khusus, misalnya agar roh tenang atau rezeki lancar. Dijual kan ya, itu air Bu. Statusnya apa? Bid'ah Bu. Jika hanya ritual tanpa keyakinan tertentu bisa menjadi syirik kecil jika mengharap berkah dari benda-benda tersebut. Yang keenam Bu, mengambil tanah kuburan Bu, ya. Ada nggak Bu orang yang suka mengambil tanah kuburan? Untuk apa? Untuk jimat. Bahkan kalau ada ya yang meninggal Jumat Kliwon itu suka diambil Bu, kain kafannya diambil. Bahkan tali pocongnya juga diambil untuk jimat Bu. Saya dulu suka bawa santri ada sekitar 100 atau 50. Nah kalau malam Jumat ya saya lepas seorang-seorang ke kuburan. Kamu cari kuburan yang matinya malam hari Jumat Kliwon dicari. Udah ketemu kunti enggak? Enggak katanya. Ya, berarti itu kan mitos ya. Enggak ada kunti itu Bu, ya. Ya. Kemudian yang ke-8 Bu, mengambil tanah ke kuburan untuk jimat, mengambil tanah kuburan orang dianggap keramat untuk dipakai sebagai penangkal bala atau penglaris dagangan Bu, ya. Saya punya guru silat Bu, ya. Itu orang yang kekar, tinggi besar, dibacain Asmaul Husna Bu, mental Bu. Padahal dia latihan gym sih, tinggi besar, ototnya gede-gede. Kemudian melawan gurunya tuh, ada 5 orang, 10 orang, pas menyerang, mental semuanya Bu, ya. Terus paman saya kan guru silat, ya, preman-preman tuh gurunya dia. Terus manggil saya, "Dek, itu guru silat kamu, ya. Ajak tarung sama paman," gitu ya. Ajak tarung. Jadi dia pakai ilmu yang gitu, dia cuma pakai ilmu silat. Ya rupanya, ya dia nyuruh saya, "Kamu ya pergi ke kuburan, kemudian ambil tanah, lemparkan ke atas rumahnya," katanya. Itu Bu. Ya padahal Pak, yang namanya ilmu silat yang diajarkan itu yang tadi bisa mental-mental yang tinggi besar itu, ya itu dimulainya dengan baca Al-Fatihah, baca salawat, baca syahadat. Tapi kemudian dia manggil khodam, ya. Nah, kalau dia sudah masuk khodam, luar biasa Bu kekuatannya. Tapi diajak tarung oleh paman yang tanpa itu dia ketakutan. Gitu. Bahkan ketika saya mencoba, ya kan guru itu bikin lingkaran ya. Itu orang yang tinggi besar ketika masuk lingkaran nggak bisa keluar Bu. Setiap mau keluar susah. Coba saya dibikinin bisa keluar. Ya, jadi kenapa? Ya, karena kita nggak yakin. Ya. Ini namanya syirik dan khurafat. Yang ke-7 Bu, mengaitkan nasib dengan ziarah kubur. Meyakini bahwa ziarah kubur pada malam tertentu, misalnya malam Jumat Kliwon, akan membawa hoki atau keberuntungan. Itu ada Bu, waktu-waktu tertentu kuburan itu dipenuhi dengan orang-orang yang ziarah kubur untuk tidur di sana Bu, menginap Bu. Itu Ibu di Garut ada itu Bu, ya. Namanya makam gantung Bu. Makam gantung. Setiap bulan apa saya lupa ya. Itu suka dibawa sama Ibu ke sana Bu. Jadi di kuburan itu banyak sekali orang yang tidur, ngalap berkah Bu, ya. Gitu. Yang ke-8, menganggap tidak ziarah pada waktu tertentu akan mendatangkan kesialan. Jadi ada jamaah Bu,
yang kerjanya ziarah ke sini, ziarah ke sini, ziarah ke sini. Bahkan Rasul mengingatkan, kalau ada wanita yang kerjanya ziarah melulu, namanya ziwarat, itu dilaknat oleh Rasulullah. Jadi Rasul melaknat wanita yang kerjanya ziarah gitu. Ziarah sini, ziarah sana, ziarah sono. Ya, kenapa? Karena ziarah itu bukan untuk ngalap berkah. Ya, ziarah itu bukan untuk menyembah kuburan atau mengkeramatkan kuburan, tapi ziarah itu pertama untuk mengingat mati. Yang kedua untuk mendoakan orang yang sudah mati. Ya. Kemudian 9, Bu, ritual ngunduh berkah di kuburan, menyapu kuburan, tokoh tertentu, lalu mengambil rumput atau air bekas siraman kuburan untuk keberuntungan. Yang terakhir, Bu, 10, menyimpan benda dari kuburan sebagai pelaris usaha atau sebagai apa, Bu? Kegagahan. Tadi kan ya, kalau ada yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat Kliwon, itu diambil tali pocongnya kan, itu buat kesaktian. Itu termasuk syirik, khurafat dan tahayul seputar kuburan. Wallahu a'lam.